atau mungkin hasil daripada poolnya. Jadi kalian cukup tidur saja sudah bisa mendapatkan uang gratis, ya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulurku semua di Smart Trader Lambi Kripto atau Lambi Kripto Smart Trader saat ini. Video kali ini mungkin saya akan coba memberikan beberapa informasi buat teman-teman yang terutama pemula di cryptocurrency, ataupun mungkin teman-teman yang belum paham betul apa itu decentralized exchange. Video kali ini selain review terhadap satu project, mungkin saya akan sedikit memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin masih baru di dalam dunia cryptocurrency, terutama di dalam dunia exchange ya. Karena mungkin sebagian besar orang hanya tahu tentang bagaimana cara trading seperti di Binance, Indodex, itu kan sejenis centralized exchange. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Indodex, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwasanya decentralized exchange itu adalah bursa peer-to-peer yang menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto secara langsung ya. Berbeda dengan centralized exchange atau CEX mungkin disebutnya. Kalau kalian nggak ngerti apa itu CEX, CEX adalah CEX, di mana jika kita menggunakan DEX ini, kendali penuh itu ada di dalam ada pada diri kita sendiri. Sedangkan kalau centralized exchange kita harus sedikit melibatkan pihak ketiga untuk apa yang kita lakukan di perdagangan dalam cryptocurrency. Dimana kalau kalian mungkin pengguna lama tentang decentralized exchange, kalian pastinya kenal Ether Delta, Fork Delta dan sejenisnya. Di Fork Delta itu masih menggunakan order book ya pada zaman dulu ya. Tapi saat ini yang baru-baru muncul ya, mungkin kalian sudah trading di PancakeSwap dan sebagainya, tapi kalian nggak paham ya. Kalian nggak paham ini kalian trading atau swap ya, itu kalian sedang melakukan perdagangan di decentralized exchange. Perbedaan jelas antara DEX dan CEX. Pada prinsipnya perbedaan antara kedua platform exchange ini terletak pada apa yang mereka gunakan ya. Untuk centralized exchange sendiri ini melibatkan perusahaan atau organisasi pusat yang bertindak sebagai orang ketiga atau pihak ketiga untuk menyimpan aset kita. Contohnya misal kita menyimpan aset di Binance atau di Indodex, itu adalah centralized exchange, di mana kita menyimpan aset kita itu pada exchange mereka ya. Dan ini melibatkan cloud wallet mereka. Jadi aset kita disimpan di cloud wallet mereka, di cloud wallet Binance. Pada dasarnya centralized exchange ini kita masih membutuhkan pihak ketiga untuk menyimpan aset kita dan mengatur pertukarannya atau melakukan exchange-nya, di mana centralized exchange sendiri ini mengenakan biaya pertukaran. Sementara di decentralized exchange sendiri ini biasanya mengandalkan smart contract yang dijalankan sendiri untuk memfasilitasi aset trading kita ya, trading di aset kripto. Pengguna smart contract ini membuat transaksi decentralized exchange ini lebih instan, tidak perlu harus mengantri cukup lama atau menunggu harga dan sebagainya. Karena memang untuk menunggu harga boleh saja, bisa saja terjadi ini decentralized exchange. Tapi kalau kalian pengen instan ya, baik di decentralized maupun di DEX itu sama-sama bisa. Hanya di decentralized ini tergolong lebih instan daripada decentralized exchange. Antara centralized dan decentralized sendiri ini memiliki fee yang berbeda-beda. Ada yang bilang kadang-kadang centralized itu lebih murah daripada DEX. Ada juga yang bilang bahwasanya DEX itu lebih murah daripada centralized. Ini tergantung bagaimana dan di mana kalian berdagang. Kita akan coba langsung masuk ke dalam poin hari ini, di mana saya coba mengulas tentang Indodex Exchange atau Indonesia Decentralized Exchange. Di sini adalah produk atau project dari dalam negeri yang bukan abal-abal ya teman-teman. Kenapa saya bilang bukan abal-abal? Karena memang dia kemarin beberapa kali menyelenggarakan acara yang hadiahnya itu nggak kecil, sekitar 30 ribuan US dollar bahkan lebih, itu untuk bounty kepada komunitasnya. Telegram chatnya nanti saya akan taruh di deskripsi, kalian bisa cek di sana. Beberapa saat yang lalu itu ada kompetisi pre-launch Indodex masih terbuka ya. Sebagai pembukaan untuk peluncuran Indodex, kami mengadakan kompetisi kreatif pre-launch dengan total hadiah itu sebesar 30 ribu US dollar. Nah, kompetisi ini berupa penulisan kreatif artikel ya, meme, kreasi video dan desain yang bertopik sekitar decentralized exchange. Nah, kompetisi ini dibuka pada 25 Oktober sampai 15 November. Jadi ya, ini pun saya waktu mengulas video ini sudah selesai. Dan di bagian sini pun sudah ada pin pemenangnya, teman-teman. Ada pin pemenangnya. Kalian bisa cek langsung di bagian Telegram chatnya atau Telegram channelnya. Di sini juga dia sedang ada whitelist open ya, Indodex
Indodex IDO on Gpool ya, waitlist for Indodex. Nah, untuk kalian yang pengen bergabung pada IDO-nya, mungkin kalian bisa isi formnya ya teman-teman. Silakan isi formnya di bagian sini. Pokoknya masuk saja dulu. Kita lanjut untuk mereview tentang website daripada ini. Di sini tertulis merdeka atau mati ya. Pertukaran aset kripto terdesentralisasi generasi berikutnya pada Binance Smart Chain atau BSC yang berfokus untuk merevolusi pasar mata uang kripto di Indonesia. Di sini kalau kita klik buka aplikasi masih coming soon. Apa sih sebenarnya Indodex itu ya? Kok mirip sama Indodax ya? Bedanya kalau Indodax itu adalah centralized exchange, sementara Indodex itu Indonesia Decentralized Exchange. Indodex adalah platform pertukaran aset kripto terdesentralisasi di Binance Smart Chain yang berfokus pada merevolusi pasar mata uang kripto di Indonesia. Pengguna diberi insentif untuk mengumpulkan likuiditas di Indodex melalui farming untuk mendapatkan mata uang asli. Berupa IDDX ya. Selain itu, pengguna dapat menggunakan IDDX yang mereka peroleh untuk mempertaruhkan dan untuk melakukan staking ya di sini ya, dan mendapatkan token lain serta membuka fitur eksklusif. Di sini kami memiliki tim yang berdedikasi dengan pengalaman bertahun-tahun yang berkomitmen pada komunitas DeFi dan siap untuk merevolusikan pasar di Indonesia. Di sini pun juga tersedia beberapa artikel yang bisa kalian baca tentang Indodex di Medium terutama ya. Di sini pengumuman pemenang Indodex Pre-Launch Competition, di mana kalau kalian dari awal sudah masuk di grup Telegramnya, sudah pastinya tahu tentang kompetisi ini ya. Tapi masih banyak teman-teman bounty-bounty berikutnya yang bakal mereka luncurkan. Mereka punya duit, bukan project rug pull ya. Bisa kita ketahui bahasanya sebelum launching aja, sebelum ide berlangsung saja, mereka sudah menyelenggarakan bounty sebesar 30.000 US dollar. Duit dari mana coba ya? Jadi kalian pikir sendiri ya, kalau project sudah mau meluncurkan uang sebesar ini di awal, sudah pasti di background mereka project yang cukup besar dan punya pendanaan yang cukup bagus. Nah, kompetisi pre-launch sendiri ini ya, Indodex akhirnya telah berakhir 3 minggu terakhir, telah sangat menegangkan dan menyenangkan bagi kita semua. Di sini sangat amat puas dengan hasil kompetisi kreatif Indodex. Di sini mereka juga berpartner dan terintegrasi dengan beberapa ini ya, partnernya ya. Ini ada kripto harian, aliansi koin, selembar digital kripto media, dan beberapa lagi di antaranya ya, nggak mungkin saya bacakan, tapi terpampang jelas di layar. Ini adalah partnership ya, dan di sini juga ada many other more. Jadi ada banyak lagi, salah satunya mungkin nanti ya Lambi Kripto lah ya. Di sini juga ada YT-Tun kok, YT-Tun cuma belum dimasukin, masuknya di many other more. Dengan membeli Indodex, aset di Indodex, kalian bisa mendapatkan banyak sekali peluang teman-teman. Kita akan langsung masuk saja ke bagian fiturnya. Di sini untuk fiturnya sendiri ada exchange. Exchange itu mereka akan membuat ini ya, swap market atau decentralized exchange sesuai dengan namanya Indo Decentralized Exchange ya, Indonesian Decentralized Exchange. Dia akan membuat swap market seperti halnya Pancake Swap seperti itu ya. Di sini untuk gambarannya di bagian exchange seperti ini. Setelah itu ada di bagian staking pool, di mana kalian bisa melakukan staking pool untuk mendapatkan passive income. Hanya membeli, setelah itu kalian lakukan staking dan kalian akan mendapatkan harian atau rewardnya atau mungkin hasil daripada poolnya. Jadi kalian cukup tidur saja sudah bisa mendapatkan uang gratis ya kan. Setelah itu juga di sini ada yield farming, di mana kalian bisa melakukan farming. Di sini lebih pada kelipatan dari staking pool. Kalau kalian yang belum tahu apa itu farming, biasanya kita perpaduan antara BNB LP, misal BNB ya, BNB sama IDDX itu kita satukan di liquidity. Setelah itu kita lakukan farming, semisal dari IDDX LP. Nah, itu bisa kita lakukan farming. Misal farmingnya sudah buka, dan mungkin saya akan mau mengulasnya lah ya, karena di sini saya paling senang untuk farming. Biasanya itu besaran APR-nya atau API-nya itu benar-benar berpengaruh kepada kita. Apalagi kita masuk di awal-awal saat dia baru buka staking pool atau farming, itu beli kelipatannya cukup lumayan besar teman-teman. Ini jangan sampai ketinggalan nanti ya. Makanya pantau terus di grup Telegram mereka.
Dan untuk tokenomiknya sendiri nih yang paling penting, token distribution di sini team member sekitar 13.500.000, untuk advisor 13.500.000, untuk treasurer di sini 27 juta, liquidity provision di sini ada 54 juta, cukup banyak juga ya. Di sini untuk marketing and reward berarti ada 67.500.000. Di sini juga ada penjualan publik di sekitar 94.500.000. Untuk token simbolnya sendiri ada IDDX ya. Token standarnya pakai BEP20 tipe utility token. Total token di sini ada 270 juta teman-teman, hanya 270 juta. Dan hidup price-nya sendiri ini cukup murah ya sebelum listing, di mana hidup price-nya ini kita bisa mendapatkan harga 0,00635 US dollar. Sedangkan di saat listing price kita sudah mendapatkan kelipatannya karena harga listing price-nya sendiri 0,009 US dollar. Ini sudah cukup lumayan. Untuk kontrak address-nya sendiri sudah terpampang di sini, jangan sampai salah karena memang saya lihat di dalam grup Telegramnya itu banyak sekali memberikan warning terhadap orang yang melakukan copy ya atau melakukan copy name itu menggunakan IDDX mengaku bahwasanya dia adalah Indodex. Jadi kontraknya jangan sampai salah. Nah, mungkin seperti itu aja. Selanjutnya untuk Verizon dan sebagainya ya. Nah, di sini juga ada informasi IDO di Gpool ya, di Gpool Indodex. Di sini target price-nya itu sekitar 600.000 US dollar. Untuk N-nya sudah N ya. Di sini tinggal connect wallet ya. Connect wallet saya nggak lagi login. Status sudah close ya. Jadi ini beberapa hari yang lalu sudah selesai. Nanti akan ada IDO lagi. Jadi jangan khawatir kalian ya. Jangan sampai ini, pokoknya simak terus di grup Telegramnya biar nggak ketinggalan informasi seperti ini. Di sini ada CEO daripada Gpool atau Sinrian namanya. Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki komunitas besar Indonesia di Glitch. Saya sudah DM siapa yang saya pikir memimpin proyek di Indodex. Dan di sini sudah ada namanya, sudah di tag ya, Patrick Anthony dan sebagainya. Jika Anda dapat mengatur grup dan tim Indodex, saya pikir akan lebih bagus jika Glitch adalah pasangan pertama di Indodex bersama dengan Gpool. Keren. Dan di sini juga ada post lagi dia. AMA yang bagus untuk semua yang terlibat, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa kami telah memberikan suara kepada komunitas kami untuk memutuskan apakah Glitch akan mendaftar dan menyediakan likuiditas di IDDX. Dan untuk selanjutnya di sini Gpool sebagai penerima ini adalah Paskah ya dari Glitch Indonesia resmi. Gpool sebagai penerima Glitch Grant akan melakukan IDO kelima mereka bersama Indodex. DEX di Binance Smart Chain yang berfokus untuk merevolusi pasar aset kripto di Indonesia. Glitch menerima permintaan dari Indodex untuk menyediakan likuiditas dan menjadi salah satu proyek di pasar DEX asli Indonesia pertama. Ini sangat luar biasa sekali. Kami akan membuat keputusan berdasarkan mayoritas suara Glitch Indonesia. Mari kita mulai. Glitch sebagai penyedia likuiditas Indodex pertama. Nah, ini luar biasa sekali tentang Indodex, teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat saya lebih yakin masuk terhadap proyek ini. Namun sekali lagi semuanya tetap saya serahkan ke keputusan kalian masing-masing. Itulah kenapa saya selalu minta kalian selalu meriset ulang. Dan berikutnya juga di sini ada dapatkan kebebasanmu ya. Biaya transaksi itu cukup rendah. Seperti yang kita ketahui di decentralized exchange itu biaya transaksi cukup rendah. Kemungkinan kalau kalian di Ethereum network ya, itu ya pasti mahal karena ini di BSC Sen ya udah pasti murah. Di sini kita bisa mengontrol penuh dan pastinya lebih aman, lebih transparansi dan mudah digunakan. Kenapa di sini kontrol penuh? Karena memang wallet kalian yang pegang teman-teman ya. Jadi aset simpennya di wallet kalian masing-masing. Dan kenapa lebih aman? Gak amannya itu cuma satu, kalau misal wallet kalian itu prasakenya kalian sebar ke publish, atau mungkin handphone kalian kena peretasan dan ada beberapa data prasake kalian yang bisa di loginkan ke orang. Berbeda dengan centralized exchange yang kita daftar menggunakan email, itu ya sudah pasti bisa diretas ya. Jadi kalau di centralized exchange kita butuh menggunakan keamanan tingkat lanjut. Kan di sini juga mereka berani mengklaim lebih baik ya.
Kenapa demikian? Karena memang di decentralized exchange kita lihat dari parameter antara decentralized exchange dengan centralized exchange. Di sini untuk data pribadi kita ketahui bahwasanya di DEX sendiri ini tanpa KYC, sedangkan di centralized exchange itu perlu KYC. Untuk dananya sendiri, dana ya untuk wallet kalian ya, aset kalian itu kuncimu ya koinmu. Sementara di centralized exchange bukan kuncimu, bukan koinmu. Kenapa? Karena memang centralized exchange saat kabur itu ya bisa kapanpun. Kenapa saya bisa bicara dengan demikian ya? Karena saya memiliki pengalaman gak sekali dua kali beberapa centralized exchange yang saya kenal, yang saya pernah trading di sana dan pernah profit cukup banyak di sana, melakukan frozen dana saya sebesar 1,2 M. Walaupun modal saya dikit, tapi perjalanan panjang yang saya tempuh untuk mencapai nilai tersebut dan akhirnya di frozen saat value saya sudah menyentuh angka 1,2 bahkan lebih, saya mau withdraw tidak bisa. Saya akan sebutkan centralized exchange-nya yakni CoinTiger. Dan ada beberapa centralized exchange lagi, kalau nilainya kecil saya nggak mungkin sebut ya. Kalau CoinTiger sampai saat ini, aset saya saat ini sedang turun ya. Saat ini sedang turun pun, itu masih cukup untuk membeli 1 unit mobil Pajero. Dan itu tidak bisa saya apa-apakan. Ini pengalaman pahit yang saya jalani di dalam centralized exchange. Sementara di sini juga ada resiko keamanan ya. Resiko peratasan di decentralized exchange itu cukup rendah. Kenapa? Karena memang wallet kita yang pegang. Sementara decentralized exchange resiko itu cukup tinggi. Kenapa? Karena memang kita mengandalkan email dan mengandalkan cloud. Kita tahulah bahwasanya kalau akun-akun decentralized exchange kita di centralized exchange kita udah pasti bisa diretas. Makanya di centralized exchange itu kita butuh keamanan tingkat lanjut. Sementara di decentralized exchange atau DEX sendiri ini kan wallet kita sendiri ya. Yang penting kita tidak masuk link phishing. Kita harus cerdas di sini. Dan lagi kita private key, kita aman, ya sudah pasti aman lah teman-teman. Di sini juga ada biaya transaksi rendah dan biaya transaksi tinggi. Di mana di decentralized exchange sendiri kita tahu dari zaman Fork Delta sampai sekarang itu di DEX sendiri ini ya biaya transaksi memang rendah. Kalau misal kalian mengalami transaksi tinggi di network Ethereum, BSC mungkin ada beberapa ya, sudah pasti ya. Tapi biaya transaksi DEX itu terkenal rendah dari zaman bahla, teman-teman. Dan di sini juga ada sensor ya, tahan sensor dan larangan pemerintah peraturan. Ini untuk di DEX sendiri ini adalah tahan sensor karena memang wallet kita lagi, aset-aset kita lagi, kita yang pegang, kita yang mengendalikan. Sebaliknya di centralized exchange sendiri itu saat masuk ke suatu negara mereka butuh perizinan khusus, ya kan? Mereka butuh perizinan yang cukup rumit lah ya untuk mendirikan perusahaan tersebut gitu loh. Tapi it's okay lah, yang penting di antara DEX dan CEX ini kalian bisa menentukan sesuai kebutuhan kalian. Jadi di sini bukan suatu saran melainkan hanya edukasi dan pertimbangan. Kalaupun ada salah, kalian bisa koreksi. Di sini untuk sosial medianya juga ada ya. Jadilah bagian dari revolusi, saatnya untuk memandiri dan mengontrol uang Anda sendiri. Jelas karena di DEX ya. Kalian bisa gabung di Telegramnya, Twitternya juga bisa gabung di bagian sini. Saya sudah follow ya. Silakan melakukan follow. Nah, untuk berikutnya di sini ada di Medium juga ya. Tadi sudah saya share di Mediumnya. Di sini untuk Telegramnya kalian bisa bergabung di Telegramnya, membernya ada 3000 ini ya. Saya tadinya sudah post, beberapa sudah masuk. Silahkan masuk gabung, nanti saya juga sudah bergabung di sana teman-teman. Bahkan kalian bisa sharing penuh terhadap daripada Indodex sendiri. Di sini masih cukup simpel untuk websitenya, hanya tampilan awal seperti ini ya. Yang jelas untuk lebih jelasnya tentang campaigns yang mereka jalankan dan IDO yang akan mereka selenggarakan, itu kalian bisa masuk grup Telegramnya. Bertujuan untuk merevolusi pasar cryptocurrency di Indonesia dan menyebarkan literasi blockchain. Dengan kata-kata mereka sendiri ya, pengguna diberi insentif untuk mengumpulkan likuiditas di Indodex melalui farming. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dan saat kalian ingin mengikuti IDO-nya, kalian usahakan mendapatkan waitlist ini. Jadi silakan daftar ya. Kenapa? Saat di waitlist itu ya jelasnya kalian punya harga lebih murah daripada harga listing. Itu saja, banyak sekali sih keunggulannya. Lebih jelasnya kalian bisa masuk di grup Telegramnya ya teman-teman ya. Saya sudah bergabung di sini juga.
Mungkin seperti itu aja tentang Indodex. Semisal kalian kurang jelas, kalian bisa sharing-sharing bersama saya di Indodex atau di grup Lambi Kripto. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bantu share ke komunitas atau ke teman-teman kalian yang butuh tentang informasi apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih. Salam Lambi Kripto, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.